Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiah Mulyani dengan NIM 2013-0042. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep peranan pasar primary di pasar modal bagi kesuksesan penjualan saham. Dari pembahasan ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan dasar agar dapat dipahami, yaitu apa sih pasar modal. Pasar modal merupakan tempat kegiatan yang berorganisir di mana berbagai jenis sekuritas diperdagangkan dan tempat bertemunya pihak investor dan perusahaan. Jadi, pasar modal sendiri sebenarnya sama dengan pasar lain. Pada umumnya merupakan tempat berlangsungnya jual beli. Namun yang membedakan pasar modal dengan pasar lainnya adalah objek yang diperjualbelikan. Kalau di pasar modal itu memperjualbelikan seperti sekuritas, saham atau efek lain-lain, sedangkan di pasar pada umumnya yang memperjualbelikan seperti kebutuhan hidup kita, seperti itu. Kemudian ada fungsi dari pasar modal. Fungsi pasar modal sebagai sumber pendanaan dunia usaha yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi dan sarana untuk melakukan investasi bagi investor dan masyarakat publik. Pasar modal ini memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal telah menjalankan dua fungsi sekaligus. Ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Apa fungsi ekonominya? Fungsi ekonominya itu menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Kemudian fungsi keuangannya berupa kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor. Salah satunya berinvestasi pada saham. Dan umumnya penjualan saham itu dilakukan sesuai dengan jenis atau bentuk pasar modal di mana sekuritas tersebut diperjualbelikan. Nah, ini jenis-jenis pasar modal berdasarkan waktu transaksinya. Dari jenis pertama ini, pasar primary yang akan saya jelaskan agak luas, atau pasar perdana, yaitu pasar pertama dalam jual beli sekuritas yang mempertemukan suatu perusahaan dengan investor. Kemudian yang kedua ada pasar sekunder, yaitu pasar yang kelanjutan dari pasar perdana. Pasar sekunder ini pasar yang sahamnya atau sekuritasnya itu telah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek yang ada di negara tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan pasar perdana untuk lebih rincinya. Lebih rincinya, pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Jadi periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor
oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Aktivitas pembelian efek pada pasar ini sekitar 90 hari sejak BPOM memberikan izin emisi resmi kepada emiten terkait. Proses ini biasanya disebut dengan penawaran umum perdana atau IPO. IPO itu merupakan Initial Public Offering. Kemudian ada ciri dari pasar perdana, yaitu yang pertama pihak emiten menjual saham kepada masyarakat melalui perantara penjamin emisi. Yang kedua, harga yang ditawarkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dan cenderung tetap. Yang ketiga, pembeli surat berharga tidak dipungut biaya transaksi. Yang keempat, jika terjadi oversubscribe atau permintaan saham lebih tinggi dibanding penawaran, pembeli belum tentu mendapatkan jumlah surat berharga sesuai dengan yang dipesan. Nah, di sini jika pembeli mendapatkan jumlah saham yang lebih sedikit daripada jumlah yang dipesan, perusahaan tetap akan melakukan refund atau pengembalian kelebihan dana. Kemudian yang kelima, investor membeli saham melalui penjamin emisi yang telah ditunjuk. Yang keenam, jangka waktu pesanan terbatas. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, sekitar 90 hari. Dan yang ketujuh, penawaran penjualan saham biasanya melibatkan akuntan publik, notaris, konsultan hukum, serta perusahaan penilai. Dan yang terakhir dari ciri pasar perdana yaitu pasar ini sering disebut sebagai pasar primer atau pasar pertama. Karena memang pasar ini sekuritasnya didapatkan langsung dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang akan melakukan IPO atau Initial Public Offering di pasar perdana harus mempublikasikan tentang harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, terus masa penawaran, dan informasi yang penting di surat kabar berskala nasional dan juga dibagikan ke publik dalam bentuk prospektus. Adapun alur proses dari IPO. Step pertama, emiten dengan perusahaan sekuritas yang ditunjuk sebagai penjamin emisi itu menyampaikan permohonan perjanjian pendahuluan ke Bursa Efek Indonesia atau BI. Nah, pada periode awal ini telah melibatkan akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, dan lain-lain sesuai dengan syarat. Kemudian yang kedua, melakukan perjanjian pendahuluan pencatatan efek. Dilanjutkan dengan yang ketiga, menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan dalam proses di OJK itu semua persyaratan akan diuji termasuk berkas-berkas yang sudah melibatkan pihak lain pada proses awal. Nah, dengan asumsi semua persyaratan terpenuhi itu, pernyataan pendaftaran efektif akan dikeluarkan oleh OJK. Sejak saat itu juga biasanya dalam proses penawaran saham perdana, emiten yang mengajukan sudah berhak mengumumkan kode saham yang terdiri dari 4 huruf kode yang kelak tercatat pada perdagangan saham di bursa. Dan yang step terakhir, setelah pernyataan pendaftaran secara efektif diberikan oleh OJK, pada saat itu emiten dan penjamin emisi ditunjuk sudah boleh melakukan penawaran umum perdana kepada publik.
Nah, saat itulah pasar perdana sudah berlangsung. Di pasar perdana ini, investor baik institusi maupun perorangan bisa berlomba untuk mendapatkan saham atau obligasi secara perdana yang belum dicatatkan di bursa. Biasanya perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi itu mendapatkan prioritas dari alokasi saham atau efek lain yang ditanganinya. Jadi otomatis nasabah sekuritas penjamin emisi itulah yang berpeluang lebih besar dalam mendapatkan efek di pasar perdana dibanding investor lain yang bukan nasabah perusahaan penjamin emisi itu. Nah, kemudian kita ke apa sih keuntungan menjadi investor di pasar perdana itu? Sehingga orang-orang seperti berlomba untuk sebisa mungkin membeli saham di pasar perdana. Jadi keuntungannya itu, pasar perdana ini memiliki efek pada harga awal atau harga yang benar-benar dasar, harga mungkin dapat dikatakan harga yang paling murah sebelum mekanisme jual dan beli di bursa yang terjadi. Karena kalau jual beli di bursa itu harganya tidak tetap, dia akan terus fluktuasi karena banyaknya penawaran dan permintaan gitu. Nah, yang kedua, jika perusahaannya sangat baik, itu akan besar potensi kebanjiran minat saat efeknya sudah tercatat di bursa. Jadi peminat dari saham tersebut besar dan kemungkinan harga jualnya juga naik. Kemudian di sini ada kesimpulan dari peran pasar perdana terhadap penjualan saham. Dari pembahasan di atas, pembahasan yang telah saya sampaikan terlebih dahulu tadi, saya menyimpulkan bahwa peran pasar perdana terhadap penjualan saham itu, yang pertama, sebagai wadah penjualan efek atau sertifikat lain yang diterbitkan langsung oleh emiten atau disebut pasar pertama pada penjualan saham. Kemudian yang kedua, peran pasar ini itu mendaftarkan sekuritas ke bursa efek untuk diperdagangkan kembali ke pasar sekunder dan mendapatkan capital gain. Nah, ini ada sedikit penjelasan tentang pasar sekunder agar pemahaman dari audien tidak rancu. Bagaimana bisa membedakan pasar perdana dengan sekunder? Di sini saya sedikit menjelaskan, pasar sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatat di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana atau IPO. Transaksi pembelian dan penjualan efek pada pasar sekunder ini sudah tidak terjadi antara investor dengan perusahaan, melainkan antara investor yang satu dengan investor yang lain. Nah, setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik. Misalnya investor yang sudah memiliki saham hasil transaksi di pasar perdana, itu biasanya akan menjual saham tersebut di pasar sekunder untuk memperoleh capital gain. Contoh transaksi di pasar sekunder itu seperti transaksi saham yang sering kita jumpai menggunakan aplikasi online trading saham. Bisa dikatakan transaksi pada pasar sekunder itu aktivitas perdagangan sehari-hari.
toh dari kita banyak yang sudah mengenal tentang trading saham. Kemudian yang dapat saya sampaikan yang terakhir ada perbedaan pasar perdana dan sekunder. Perbedaannya yang pertama, harga saham di pasar perdana relatif tetap. Mengapa? Karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkan di pasar perdana, atau sesuai dengan kesepakatan emiten dengan penjamin emisi. Sedangkan harga saham di pasar sekunder itu berubah-ubah atau fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Penawaran dan permintaan tersebut terjadi karena banyak faktor, baik yang bersifat spesifik atas saham tersebut maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya. Kemudian yang kedua, tidak ada biaya transaksi dalam pasar perdana. Dan sebaliknya di pasar sekunder ada biaya transaksi jual beli yang dibebankan kepada investor. Nah, biasanya komisi dari transaksi akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi yang dibebankan kepada investor. Kalau untuk khusus transaksi penjualan saham, itu biasanya investor dikenakan pajak transaksi sebesar 0,1%. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu jangka waktu pemesanan saham pada pasar perdana dibatasi, sedangkan jangka waktu pemesanan di pasar sekunder tidak dibatasi. Yang keempat, kegiatan transaksi di pasar perdana hanya untuk pembelian saham, karena memang di pasar perdana ini mencari investor untuk menjual saham. Jadi seorang investor itu hanya mampu membeli saham. Sementara transaksi di pasar sekunder dibuka untuk penjualan dan pembelian saham. Karena memang di pasar sekunder ini pun bukan lagi pihak investor dan perusahaan, melainkan pihak investor satu dengan investor yang lain. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu pemesanan saham di pasar perdana dilakukan lewat perantara agen penjual, sedangkan pemesanan saham di pasar sekunder dilakukan lewat anggota bursa. Dan yang terakhir, uang hasil penjualan saham di pasar perdana akan menjadi milik emiten atau pihak penerbit, sementara uang hasil penjualan di pasar sekunder akan menjadi milik penjual atau sekuritas. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak pembahasan dari saya sebagai pemenuhan tugas ujian akhir mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dari sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.